Jokowi tempuh jalur hukum terkait ijazah palsu. Wacana anak nakal akan pelatihan di barak militer. Hari pertama aturan wajib ASN Jakarta gunakan transportasi umum. Selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali kami hadir menemani Anda pada malam hari ini, pastinya dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga akan memiliki sejumlah kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkait peristiwa dan juga olahraga bersama saya Luis Ayu dan saya Dayang Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Dan pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam kali ini dari informasi Presiden ke-7 Joko Widodo baru pagi tadi juga mendatangi gedung Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk melaporkan langsung kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret namanya ke ruang publik. Joko Widodo tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu pagi dengan mengenakan batik coklat dan dikawal ketat Pas Pampres. Jokowi langsung masuk ke gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Dalam kedatangannya, Jokowi didampingi oleh tim kuasa hukum yang akan menangani proses laporan ini. Laporan dilayangkan terkait tudingan ijazah palsu yang belakangan ramai di media sosial dan dianggap merusak nama baik serta kehormatan Presiden. Kasus ini dinilai sebagai bentuk penyebaran informasi bohong atau hoax yang berdampak luas pada masyarakat. Pihak istana menegaskan langkah ini sebagai komitmen Presiden untuk menegakkan supremasi hukum. Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang melakukan laporan sendiri ke kepolisian. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa siapapun yang menyebarkan fitnah akan berhadapan dengan proses hukum. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo resmi melaporkan sejumlah nama atas tudingan ijazah palsu yang dimilikinya ke Polda Metro Jaya. Dalam pernyataannya, Jokowi juga menilai perlu melaporkan untuk tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya agar semua jelas dan juga gamblang. Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut tudingan ijazah palsu merupakan masalah ringan, namun perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Hal itu disampaikan Jokowi usai melaporkan sejumlah nama ke Polda Metro Jaya pada Rabu pagi 30 April 2025. Langkah hukum ini dipilih Jokowi untuk meluruskan informasi yang dianggap merugikan dan menyesatkan publik. Menurutnya, meskipun isu tersebut terkesan ringan, namun perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan spekulasi berkelanjutan. Lebih lanjut, Jokowi menilai langkah hukum adalah jalan terbaik untuk menjadi penyelesaian yang tegas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manakah tadi laporannya isinya apa saja? Ya, ini sebetulnya masalah ringan. Ya, ini putusan Dewan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Lapornya siapa aja, Pak? Terlapor nanti ditanyakan pada tim kuasa hukum detailnya. Ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor lewat hukum? Untuk melaporkan, Pak. Ya, dulu kan masih pejabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Presiden ke-7 Joko Widodo mempersilahkan penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa ijazah melalui digital forensik. Langkah ini diambil untuk membuktikan keaslian dokumen dan mengakhiri kespekulasi yang berlarut-larut. Pak, tadi Jokowi Pak ngapain Pak? BAP kan Pak? BAP atau gimana? Di dalam semua? Ya, ditanya banyak. Ditanya berapa pertanyaan dari politik. Pak, berarti ada menyidik. Oh, berarti langsung BAP ya Pak? Pak, menyidik untuk melakukan
Digital forensik Pak, terhadap ijazah Bapak, Pak. Digital forensik mengizinkan Pak. Kalau diperlukan silakan, yang jelas sudah kita bongkar. Ya. Setelah ini masih di Jakarta atau langsung pulang ke Solo, Pak? Langsung pulang ke Solo apa masih atau Sekarang masih di sana. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar berkesempatan melaksanakan ibadah umroh dengan para petugas haji Indonesia yang datang di Tanah Suci pada gelombang pertama. Usai umroh, Menak juga menyampaikan 4 pesan untuk seluruh petugas sebagai bekal melayani jemaah haji selama ada di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan pesan khusus kepada para petugas haji Indonesia saat berada di depan Ka'bah Makkah, Selasa 29 April 2025. Menak berharap 4 pesan yang disampaikan ini dapat menjadi bekal spiritual dan moral dalam menjalankan tugas melayani jamaah haji. Menak menyampaikan 4 poin utama kepada seluruh petugas haji. Pertama adalah soal niat yang tulus. Ia menegaskan bahwa setiap langkah dan pelayanan yang diberikan harus benar-benar diniatkan karena Allah semata. Pesan kedua adalah kekompakan. Ia menekankan bahwa persatuan melahirkan kekuatan dan keberkahan. Ketiga, ia mengingatkan tentang pentingnya kedisiplinan. Menurutnya, disiplin adalah bagian dari ibadah yang harus dijaga secara konsisten sejak awal hingga akhir tugas. Pesan keempat adalah menjaga kekompakan batin dan menghindari konflik. Menak meminta agar petugas saling menjaga, tidak saling menjelekan, dan bijak dalam menerima kritik. Menak juga berdoa agar petugas diberi kekuatan dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan haji. Ia berharap pelayanan tahun ini berjalan lancar. Saya ingin pesankan 4 pesan. Pertama adalah niat datang kita di sini ini lillahi ta'ala. Kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan juga akan memberikan apresiasi terhadap kita, ya. Maka itu kita perbaiki niatnya. Diketahui tahap pertama Kementerian Agama telah melepas 388 PPIH Arab Saudi pada Senin 28 April 2025 dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Tahap pertama ini terdiri dari petugas yang akan bekerja di daerah kerja bandara dan Madinah. Adapun tahap kedua, Kemenak akan melepas petugas haji dari Asrama Haji Cipondoh Tangerang, Banten yang akan ditempatkan di Dakar Mekah. Pelepasan petugas Dakar Mekah rencana akan dilaksanakan pada 7 Mei 2025 mendatang. Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jamaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jamaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, serta 17.680 jamaah haji khusus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, Banten memberangkatkan sebanyak 21 jemaah calon haji cadangan dan bergabung dengan jemaah calon haji reguler pada musim ibadah haji tahun 2025. Sementara sebanyak 30 calon jemaah haji reguler gagal berangkat karena belum memiliki atau melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dan belum memberikan pemberitahuan. Jemaah calon haji Kota Tangerang, Banten akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 1 Mei 2025 mendatang. Namun hingga 2 hari jelang keberangkatan, dari total 1.918 jemaah calon haji yang terdaftar, sebanyak 30 jemaah belum melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Sehingga dipastikan mereka gagal berangkat dan jumlah jemaah calon haji yang tersisa mencapai 1.888 jemaah. Sementara dari kuota 152 jemaah calon haji cadangan Provinsi Banten Kota Tangerang mendapat kuota 21 jemaah dan dipastikan kuota tersebut terisi dan telah lakukan pelunasan sehingga akan turut berangkat bersamaan dengan jemaah calon haji reguler. Namun demikian, jemaah calon haji cadangan bukanlah pengganti dari jemaah calon haji reguler yang gagal berangkat karena belum melakukan pelunasan. Jamaah haji cadangan seprovinsi Banten yaitu ada 153. Kota Tangerang mendapatkan jamaah cadangan sebanyak 21 orang jamaah. Itu pasti berangkat tahun ini juga? Insya Allah tahun ini dia berangkat. Jamaah haji Kota Tangerang yang masuk ke dalam porsi untuk melunasi keberangkatan berjumlah 1.918 jamaah.
Adapun jamaah yang sudah melunasi adalah sebanyak 1.888, yang belum melunasi sebanyak 30 orang jamaah. Hal itu pun sudah kita informasikan ya di media sosial, kemudian juga melalui KBH, melalui KUA, menurut agar mereka mengetahui bahwa pelunasan jamaah itu ada ketentuan batas waktu. Mereka itu ya dia tidak berangkat yang 30 orang ini karena belum ada alasannya apa. Jemaah calon haji Kota Tangerang pada tahun 2025 terdiri dari 7 kelompok gerbang atau kloter. Embarkasi Jakarta terdiri dari 4 kloter utuh dan 3 kloter gabungan bersama jemaah lain dari kota kabupaten di Provinsi Banten. Dari Tangerang, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengungkapkan pemerintah Arab Saudi mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak menggunakan visa non-haji untuk berangkat haji. Dan juga dalam pemberangkatan ibadah haji harus menggunakan visa haji sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menghimbau masyarakat Indonesia untuk mewaspadai potensi praktik haji ilegal menjelang musim haji 2025. Himbauan ini disampaikan menyusul adanya komunikasi langsung dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, Kerajaan Arab Saudi menemukan banyak kasus calon jemaah yang tertipu dengan janji berangkat haji menggunakan visa non-haji. Maka dari itu pentingnya kepatuhan terhadap regulasi haji yang telah ditentukan. Hilman menegaskan bahwa Saudi sangat serius dalam menegakkan aturan tersebut untuk menjaga kualitas layanan dan kelancaran ibadah haji tahun ini. Sekalian saya ingin sampaikan kepada masyarakat di tanah air bahwa 2 hari lalu saya dikontak oleh Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia yang langsung saya terima secara pribadi bahwa pemerintah Indonesia diminta untuk masing-masing menyampaikan awareness bahasa mereka itu atau kesadaran terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji. Mereka menyebutkan juga ada banyak orang tertipu, ada banyak orang terlena, ada banyak orang yang tidak tahu menjanjikan berangkat ke sana, visanya sudah dikeluarkan padahal bukan visa haji. Dan mereka wanti-wanti betul ini jangan sampai terjadi di tanah air. Kerajaan Saudi betul-betul ingin menunjukkan pelayanan terbaik di tahun ini. Mereka begitu disiplin, begitu ketat terhadap regulasinya. Karena itu untuk menunjukkan compliance, tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di tanah air dan di tanah suci, kita harapkan sudah tidak ada lagi visa selain visa haji. Gitu ya. Ia berharap masyarakat Indonesia memahami pentingnya menggunakan visa resmi haji dan tidak tergiur tawaran perjalanan dengan visa selain visa haji. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Deddy Mulyadi akan memberhentikan guru yang nyeleneh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Kemudian kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ben. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung.
mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut menyoroti persoalan guru yang meminta muridnya untuk menggambar alat kelaminnya sendiri yang untuk menjadi jawaban ujian. Kejadian tersebut sangat disayangkan karena jatuh atau jauh dari kata mencerminkan spirit pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh tenaga pendidik. Video yang beredar di sosial media mengenai seorang guru di Bandung, Jawa Barat yang meminta anak didiknya untuk menggambar alat kelamin sebagai bentuk jawaban ujian telah sampai ke pihak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy mengungkap bahwa kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, tidak mencerminkan spirit pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh guru. Dirinya menyebut apabila kejadian itu benar terjadi, ia sendiri yang akan memberikan sanksi seberat-beratnya hingga langsung memberhentikan guru. Ya, kalau guru itu ada, ya kan, kalau guru itu ada, sebutin gurunya di mana, SMA mana, besok saya berhentikan. Ya, iya kita cek langsung. Pokoknya kita tidak akan ada toleransi guru-guru yang tidak mencerminkan spirit pendidikan. Deddy menegaskan tidak ada toleransi bagi guru yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menodai nama baik profesi guru. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat bicara soal kebijakan baru untuk anak-anak nakal yang akan dimasukkan ke pendidikan barak militer. Deddy juga menyampaikan kebijakan itu sebagai bentuk upaya agar anak-anak nakal tersebut dapat menjadi disiplin. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan bagaimana pelatihan barak militer untuk anak-anak nakal yang akan mulai dilaksanakan pada 2 Mei mendatang. Pelatihan barak militer bukan latihan perang, melainkan pelatihan untuk mengubah pola hidup menjadi lebih baik, seperti bangun lebih awal dan melakukan kegiatan produktif di pagi hari, serta latihan baris berbaris hingga berpuasa Senin Kamis. Bagaimana cara membinanya? Ya mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. 2, bangunnya harus jam 4 pagi. 3, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Pembinaan barak militer juga diharapkan dapat membangun kesehatan jiwa dan raga mereka. Dari Jakarta, Konita Putri, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Pimpinan DPR Dasko menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Dasko mengatakan rencana tersebut perlu dikaji terlebih dahulu sebelum nantinya akan diterapkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana akan membuat kebijakan baru, yakni mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer. Pendidikan di barak militer ini nantinya akan berlangsung pada tanggal 2 Mei mendatang. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku bahwa ia belum mengetahui pasti rencana yang akan diterapkan oleh Deddy Mulyadi. Kendati demikian, Dasko mengatakan bahwa rencana itu harus dikaji terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Ya, kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian.
Dari Jakarta, Farizal, Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, dari Wali Kota Jakarta Selatan bersama para aparatur sipil negara atau ASN menggunakan transportasi umum pada hari Rabu pertama pelaksanaan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025. Dan juga dalam kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara, kemacetan dan juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka menjalankan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025 yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu pagi, Wali Kota Jakarta Selatan Mujirin menunjukkan teladan dengan berjalan kaki dari rumah dinas menuju halte Transjakarta. Dinampingi sejumlah ASN, Mujirin naik bus Transjakarta menuju kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Menurutnya, kebiasaan ini akan membantu mengurai kemacetan, mengurangi polusi, dan menjaga kesehatan. Ia juga mengimbau agar seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan untuk mematuhi instruksi ini dan membangun kebiasaan bertransportasi ramah lingkungan. Hari ini pertama kita menjalankan instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025 bagi ASN dan non-ASN Pemda DKI Jakarta untuk menggunakan fasilitas kendaraan umum berbasis massal. Dan alhamdulillah tadi saya mengawali dari rumah dinas jalan kaki sampai halte Tirta Yasa, kemudian naik busway menuju ke Blok M, harusnya bisa langsung, tapi tadi karena pertama salah, naiknya ke Kejaksaan, jadi 3 kali, harusnya 2 kali 3 kali, jadi kurang lebih tempuh setengah jam kurang lah sampai kantor Wali Kota. Dan alhamdulillah pengalaman mungkin bagi saya maupun bagi yang pegawai lainnya tadi penuh di ini, pegawai Pemda semuanya rata-rata. Tak hanya Wali Kota, para ASN lain juga terlihat menggunakan transportasi umum untuk berangkat ke kantor sebagai bentuk komitmen mendukung kebijakan pengurangan emisi dan kemacetan di ibu kota. Tadi saya dari rumah nggak bisa sekali, jadi 2 kali. Yang pertama naik 17, kemudian ke Ragunan naik Transjakarta sampai di sini. Akhirnya sampai kantor Pak ya? Sampai kantor juga. Ini himbauan Gubernur seperti apa Pak untuk menjalankan ASN ini Pak sebagai ASN? Ini program pemerintah bagus. Yang pertama mengurangi polusi udara. Yang kedua memang Transjakarta itu kan program pemerintah juga. Kita naik angkutan itu lebih bagus gitu ya. Artinya kemacetan juga positif sekali. Sekarang Mas bisa lihat kan kenapa kemacetan juga akan terurai juga, jadi aman. Mudah-mudahan ini berlanjut. Siap. Seperti diketahui, dalam instruksi gubernur tersebut juga diatur pengecualian bagi ASN yang sedang sakit, wanita hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan yang memerlukan mobilitas tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk mendorong kebiasaan bertransportasi umum di kalangan ASN, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut membangun kota yang lebih ramah lingkungan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi berikut ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung mewajibkan seluruh aparatur sipil negara untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu sesuai instruksi Gubernur atau Ingub nomor 6 tahun 2025. Di lingkungan Wali Kota Jakarta Barat, para ASN menggunakan transportasi umum untuk bekerja. Para aparatur sipil negara di lingkungan Wali Kota Jakarta Barat diwajibkan berangkat kerja menggunakan transportasi umum. Salah satunya Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto berangkat kerja menggunakan transportasi umum Jaklingko dari rumah dinasnya menuju Wali Kota Jakarta Barat. Nampak para ASN lain yang bertugas di Pemkot Jakarta Barat juga menggunakan transportasi umum berbaur dengan masyarakat lainnya. Menurut Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto, transportasi umum sudah cukup baik, fasilitas seperti halte untuk menunggu sudah layak. Alhamdulillah, yang saya rasakan cukup nyaman. Dari rumah berangkat jam 6:10, ya kan, naik angkot ya sampai ke Pasar Puri itu jam sekitar 6:30 ya, ganti angkot ya kan, berangkat dari Pasar Puri sampai dengan kantor Wali Kota lebih kurang perjalanan 1/4 jam dari rumah sampai dengan kantor Wali Kota ya lebih kurang hampir 50 menit. Ini masih luar biasa. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya sosialisasi atau diawali yang dilaksanakan di pada hari Rabu ini akan lebih menyempurnakan atau sebagai bahan evaluasi juga pada teman-teman, terutama Jaklingko dalam ini adalah
sarana publik, angkot dan lain-lain ke depan akan semakin ramai dipergunakan oleh masyarakat sehingga penghasilannya juga semakin meningkat, dan sudah barang tentu yang harus diperhatikan juga untuk peningkatan kualitas layanan publiknya. Sementara itu, ada beberapa aparatus sipil negara atau ASN yang menggunakan kendaraan pribadi dilarang memasuki lingkungan perkantoran Wali Kota Jakarta Barat. Bahkan sempat terjadi adu mulut salah satu ASN yang tidak diperbolehkan masuk dengan beberapa petugas di pintu gerbang Wali Kota Jakarta Barat. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya terkait silaturahmi pimpinan DPR dan Federasi Pekerja Serikat. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup, berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam, dan informasi kami lanjutkan. Pimpinan DPR Dasko menerima kunjungan silaturahmi dengan Federasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Dasko juga menyampaikan bahwa pihaknya siap menjembatani aspirasi dari para pekerja buruh ke pemerintah. Wakil Ketua DPR Dasko menggelar silaturahmi dengan Federasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam sambutannya, Dasko mengatakan bahwa pihaknya siap menjembatani aspirasi dari para pekerja buruh ke pemerintah. Dirinya bertekad apapun nantinya yang akan mengancam kelangsungan ekonomi, maka seluruh elemen masyarakat, pekerja buruh dan pemerintah harus bersatu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi sedikit dari saya bahwa apa yang kemudian ke depan teman-teman pekerja akan aspirasikan, kami di DPR akan menjadi jembatan, dan tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah akan sangat-sangat terbuka menerima aspirasi daripada teman-teman pekerja, dan kita harus sama-sama bertekad bahwa apapun yang mengancam kelangsungan ekonomi, kelangsungan kehidupan negara kita, buruh, pekerja, pemerintah harus bersama-sama bersatu menghadapi supaya Indonesia menjadi terang. Setuju nggak? Jadi kita sendiri kalau dibilang Indonesia adalah orang Indonesia itu
masa depannya sangat terang dengan kekayaan yang ada, dengan SDM kita yang sebenarnya mumpuni. Demikian, kawan-kawan sekalian, selamat menikmati WD yang akan jatuh pada tanggal 1 besok. Semoga kompakan yang ada ini tidak hanya pada saat-saat seperti sekarang. Tadi pihak pemerintah sudah menyampaikan bahwa mereka terbuka. Saya juga mengharapkan bahwa teman-teman pekerja juga membuka hati juga untuk terbuka. Apa-apa bisa disampaikan, bisa langsung, bisa kami di DPR menjembatani. Pada intinya bahwa kita akan bersama-sama bersilaturahmi, bekerja bersama untuk membuat Indonesia ke depan lebih cerah. Adapun yang hadir dalam acara tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Danawea, serta Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Serikat Pekerja NIBA AZB, Bumi Putra 1912 mengatakan banyak hak karyawan yang belum dipenuhi perusahaan hingga saat ini. Merespon hal itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa negara akan hadir bila mana ada hak para buruh yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menerima tuntutan dari Serikat Pekerja NIBA AZB Bumi Putra 1912 di halaman Kemnaker Jakarta pada Selasa 29 April 2025. Diketahui dari para Serikat Pekerja NIBA, AZB Bumi Putra 1912 menyatakan sikap dan juga menuntut hak-hak mereka yang belum terbayarkan dan dituntaskan perusahaan. Dalam hal itu, Wamenaker berkomitmen akan berada di barisan buruh bila mana ada hak-hak yang belum diselesaikan perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurutnya, apapun yang melanggar dan bertentangan dengan hukum, maka akan ditindak tegas. Alhamdulillah di sini juga ada petugas kepolisian yang mungkin luar biasa menjaga kawan-kawan. Sikap patriotisme bangsa Indonesia hari ini hadir dengan kita saling pengertian. Yang jelas semangat perjuangan mereka harus kita hormati. Tugas negara adalah hadir bersama mereka. Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa pekerja serikat bersepakat untuk membangun kebersamaan antara pemerintah dengan parlemen. Dalam kesepakatan ini juga ditujukan mencari solusi terbaik untuk bangsa dan juga negara di tengah situasi ekonomi global saat ini. Di tengah situasi ketidakpastian global, sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK imbas kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan, pihaknya telah memberikan masukan kepada pemerintah dan pimpinan serikat kerja membentuk satuan khusus untuk memitigasi. Nantinya, satuan khusus ini diharapkan dapat meminimalisir dampak yang terjadi, khususnya pemutusan hubungan kerja atau PHK di beberapa perusahaan atau pabrik. Menjelang May Day, apa aja aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman buruh kepada DPR ini, Bang? Kalau aspirasi banyak, tapi pada hari ini yang penting teman-teman serikat atau teman-teman pekerja ini sepakat membangun kebersamaan antara pemerintah, pekerja dan DPR untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi yang bagus untuk bangsa dan negara ke depan di tengah situasi ekonomi global pada saat ini. Demikian. Ya, kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kemudian kami sudah bersama-sama bicara dengan pimpinan serikat pekerja bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini. Demikian. Iya, itu nanti bentuknya seperti apa tapi yang penting hasilnya kan gitu.
Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan sejumlah minimarket di Kabupaten Bogor tidak menjual produk makanan yang terindikasi mengandung unsur babi. Menyusul edaran resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pemerintah Kabupaten Bogor akan menindak tegas sejumlah minimarket dengan nekat menjual produk makanan yang mengandung babi. Bupati Bogor Rudi Susmanto dengan didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor melakukan inspeksi mendadak atau sidak kedua pusat perbelanjaan besar yang ada di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam sidak ke sejumlah tempat perbelanjaan besar di wilayah Kabupaten Bogor ini, untuk memastikan tidak adanya peredaran produk makanan yang terindikasi mengandung unsur babi, menyusul edaran resmi dari BPJPH Republik Indonesia. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ini, tidak ditemukan produk-produk yang mengandung unsur babi. Namun Bupati Bogor secara tegas mengatakan akan mengerahkan jajarannya dari tingkat kecamatan untuk selalu mengecek minimarket dan pusat perbelanjaan besar yang ada di setiap wilayah. Bila ada yang menjual produk makanan mengandung babi, pihaknya tak segan memberikan sanksi kepada pengelola minimarket dengan melakukan evakuasi izin yang sudah dikeluarkan. Kegiatan hari ini kita pemerintah Kabupaten Bogor bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor didampingi Pak Kadis dan seluruh jajaran, kita menindaklanjuti terkait edaran Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, di mana ada 9 produk yang terindikasi mengandung unsur babi. Nah, maka kita pemerintah Kabupaten Bogor sejak adanya edaran tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan sudah memberikan himbauan-himbauan kepada pelaku toko-toko modern, pertokoan-pertokoan, distributor yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, tapi setelah 1 minggu kami mencoba mengevaluasi, kami melihat ke lapangan. Sebenarnya kemarin kita pun beberapa perwakilan dari Dinas Perindustrian Perdagangan sudah turun melihat ke beberapa tempat masih dijual, masih diedarkan atau tidak. Dan kita hari ini lokasi kedua, tadi ke Lotemat tidak sudah menindaklanjuti terkait edaran tersebut, tidak ada produk-produk yang diindikasi mengandung babi yang dijual di Lotemat. Lalu yang kedua, di Indogrosir kemarin kita mendapatkan informasi masih ada produk yang dijual. Jadi pada saat hari ini kita datang, alhamdulillah produk-produk tersebut sudah tidak ada di etalase-etalase dan sudah ditarik sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Inspeksi mendadak ini akan terus dilakukan jajaran pemerintah Kabupaten Bogor dan akan menerjunkan unsur-unsur terkait. Selain itu, pengawasan pun akan difokuskan kepada sejumlah toko-toko yang berada di sejumlah sekolah guna memastikan keamanan bagi masyarakat, terutama anak-anak, dalam mengkonsumsi sejumlah makanan yang beredar. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang wanita warga Duku bakalan dibacok oleh seorang pria yang yakni tetangganya sendiri pada Selasa 29 April 2025, tepatnya pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam insiden ini diduga oleh kemarahan mantan pemilik rumah yang mengancam korban lalu membacok leher bagian belakang korban. Seorang wanita bernama Iin Indra Astuti, 49 tahun, mengalami luka serius pada bagian leher belakang setelah diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pria berinisial S di Duku Klarisan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Boyolali pada Selasa 29 April 2025. Awalnya itu kan memang kakak saya beli rumah itu kan bekas rumah dia, jadi dilelang. Tapi udah beberapa tahun yang lalu udah dibeli, udah atas nama anaknya kakak saya. Memang dari dulu sering nakal gitu, makanya sama kakak saya kan di pagar tinggi. Tadi itu kejadian karyawannya di dalam bersih-bersih, gerbangnya kan ditutup biar nggak gitu. Udah mau pulang, jadi posisi kan tersangka itu di sebelah kanan, kakak saya kan ngadepnya ke timur, jadi mau putar gini langsung ngamiri pacok. Terus selama ini itu kita sekeluarga ngalah terus, jadi itu udah berulang kali mau buka gerbang aja dia datang bawa bambu, bawa apa, itu udah sering banget. Dulu pas pengusiran itu juga rame-rame kayak gitu. Kapolres Boyolali AKBP Yoshit Hartanto menyampaikan bahwa pelaku telah ditangkap dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini polisi masih mendalami motif di balik kejadian dan segera membawa korban ke RSUD Pandan Arang Boyolali untuk menjalani operasi akibat luka yang dideritanya. Dari Jakarta, Adelia Sabterina, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kepolisian unit Resmob Satreskrim Polresta Jakarta Barat ini menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang penampungan kendaraan bermotor bodong. Diduga hasil pencurian di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terungkap. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sebanyak 17 unit sepeda motor dan mengamankan 5 orang tersangka yang salah satunya kedapatan memiliki senjata api. Pengungkapan kasus curanmor yang sebelumnya berawal dari penggerebekan sebuah gudang di kawasan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor hasil pencurian ini berawal dari tim Opsnal Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang mendapati informasi terkait temuan soal jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan surat alias bodong. Dari hasil penyidikan petugas, akhirnya petugas berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang di dalamnya melibatkan 5 tersangka yang diantaranya berinisial SP, RS, JS, DS, dan SS. Dari gudang tersebut, polisi mendapati barang bukti hasil kejahatan para tersangka, diantaranya 17 unit sepeda motor bodong. Bahkan dari tersangka SP, petugas mendapati barang bukti sepucuk senjata api rakitan, beserta 5 selongsong peluru dan seperangkat kunci letter T. Sebelum dijual, sepeda motor hasil curian tersebut mereka sembunyikan di dalam gudang. Sementara uang dari hasil penjualan pencurian tersebut, mereka gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berawal di tanggal 24 Maret 2025 pukul 22, tim Opsnal mendapatkan informasi ada transaksi sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Setelah itu melakukan penyelidikan dan selanjutnya mendapatkan informasi bahwa transaksi itu ada penampungannya di perumahan Gria Jati Asri, Pegadungan, Kalideres. Kemudian tim mendatangi lokasi dan mengamankan 4 orang yang diduga pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka diceploskan ke jeruji besi penjara dengan jeratan pasal berlapis pasal 363 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sementara setelah kasus tersebut dirilis, sepeda motor tersebut kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembakaran bayi 4 tahun di Tangerang, Banten. Dan juga pelaku Heri Budiman ditangkap saat tengah bersembunyi di Masjid Raya Al-Hidayah, Dodol, dan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sempat buron selama 2 hari, Heri Budiman, pelaku pembakaran bayi di sebuah kontrakan di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, akhirnya ditangkap. Polisi Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku di sebuah masjid di kawasan Dodol, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku yang bekerja sebagai satpam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku diketahui juga merupakan kekasih dari ibu korban yang telah menjalin hubungan selama 2 bulan. Di sekitar sebuah masjid di Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, telah diamankan saudara HB. Saudara HB ini usianya 38 tahun. Dia diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban seorang laki-laki berusia 4 tahun meninggal dunia 2 hari yang lalu, hari Minggu. Jadi dalam waktu 2 hari tim gabungan berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya, yang rekan-rekan tahu bahwa TKP-nya di sebuah kontrakan di daerah Rawaburung, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Motif masih terus didalami. Alasan pelaku melakukan tindak pidana ini, ya, orang tua korban dengan pelaku kenal dekat, ya, ada hubungan asmara. Ini tim masih melakukan pendalaman mengapa pelaku melakukan aksi yang sangat keji ini, ya, dan ini akan diungkap tuntas oleh tim. Jadi mohon waktu, update-nya nanti akan kami sampaikan lagi, rekan-rekan, ya. Saat ini polisi telah membawa pelaku ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.